Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurinia Diardisirani, absen 4, dan teman-teman saya, Alia Drianing Tias, absen 1, Argam Beta Asifto Baktiar, absen 2, Denar Adiwiradharma, absen 8, Devina Anora Elvareta, absen 9, Dimas Naufal Danusela, absen 11, Mutiara Ayu Rahmadani, absen 19, Nadia Putri Setiawan, absen 20, dan Velsa Desvita Ramadhani, absen 31. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penyelenggaraan pameran Budaja Durzame kelompok kami dan penerapannya dalam bentuk pembuatan maket. Selanjutnya tema kegiatan. Pameran yang akan kami adakan bertemakan budaya Nusantara. Diharapkan dengan adanya pameran bertemakan budaya Nusantara ini dapat mengangkat budaya yang ada di sekitar kita, sehingga budaya dapat dilestarikan. Subtema pameran kami yaitu Tempo Dulu. Jadi, budaya Nusantara yang akan kami tampilkan di pameran kami adalah budaya-budaya Nusantara pada zaman dahulu. Tujuan pelaksanaan kegiatan. Pada dasarnya, tujuan dari pameran adalah untuk menampilkan atau memamerkan suatu produk atau karya seni pada khalayak serta mendapat opini atau apresiasi dari masyarakat luas terhadap produk atau karya seni yang dipamerkan. Selain itu, ada beberapa tujuan dari pameran yang kami laksanakan, yaitu yang pertama, memperkenalkan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang kebudayaan pada zaman dahulu. Yang kedua, memupuk rasa cinta terhadap kebudayaan dan pengembangan budaya zaman dahulu kepada masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan apresiasi terhadap karya seni pada masyarakat. Yang keempat, sarana hiburan bagi orang yang sedang mengalami tekanan yang muncul dalam kegiatan sehari-hari dan juga bagi kelompok pecinta seni serta masyarakat umum. Dan yang terakhir, membantu para pegiat seni untuk terus berprestasi dalam menghasilkan suatu karya seni yang bisa menginspirasi banyak orang. Pameran yang kita laksanakan mengangkat tema kekayaan kebudayaan Nusantara dan memiliki subtema Tempo Dulu. Nama kegiatan kami adalah Budaja Durzame, di mana Budaja ditulis dengan bahasa Indonesia menggunakan ejaan lama yang memiliki arti budaya, dan juga Durzame diambil dari bahasa Belanda yang memiliki arti lestari. Dari gabungan kedua bahasa tersebut dapat kita ambil arti. Nama dari kegiatan yang kita laksanakan adalah melestarikan budaya. Manfaat dari diadakan pameran ini adalah dapat menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengapresiasi suatu karya seni yang telah diciptakan oleh seniman. Masyarakat bisa mengumpulkan informasi dan memahami tren yang ada pada zaman dahulu, sebagai sarana bagi para seniman untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat suatu karya seni, sebagai pelestarian, pembinaan nilai-nilai, serta mengembangkan hasil karya budaya yang telah diciptakan. Dan yang terakhir, dapat menjadikan alat komunikasi antar seniman dengan pengamat seni apresiator. Pameran ini rencananya akan kami adakan pada tanggal 19 Maret 2022, hari Selasa di Gedung Kerida Budaya. Kegiatan diawali dengan adanya briefing bersama panitia agar selama pameran berlangsung tidak terjadi miscommunication sehingga pameran dapat berjalan dengan lancar. Pada pukul 09.00 sampai 09.05 akan ada pembukaan secara resmi pameran budaya Durzame. Pada pukul 09.05 sampai 09.30 akan ada sambutan oleh Bapak Erwayudi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Malang. Setelah sambutan akan ada pentas tari dari Sentareksa yang merupakan salah satu ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Malang yang berakhir pada pukul 09.38. Setelah itu sampai pada pukul 15.00 akan diadakan waktu free bagi para pengunjung untuk dapat melihat pameran secara leluasa. Pada pukul 15.00 sampai 15.10 akan diadakan penampilan karawitan yang dapat membuat pengunjung tidak merasa bosan selama berada di pameran. Setelah penampilan karawitan berakhir, sampai pada pukul 19.00 akan diadakan kembali waktu free bagi para pengunjung untuk dapat melihat pameran. Lalu pada pukul 19.00 sampai 19.08 akan diadakan pentas tari Sentareksa yang tentunya membawakan tarian yang berbeda dari penampilan sebelumnya. Pada pukul 19.08 sampai 19.10
akan diadakan penutupan pameran secara resmi oleh MC. Berikutnya, sampai selesai akan ada penampilan dari band Kos Atos yang sekaligus menjadi penutup dari pameran kami. Anggaran dana untuk pameran kami mencapai 39.605.000 dengan perincian untuk kesekretarian 22.670.000, lalu untuk publikasi dan dokumentasi sejumlah 435.000, lalu untuk dekorasi dan penataan ruang sejumlah 2.700.000, dan yang terakhir untuk perlengkapan mencapai jumlah 13.800.000. Pada saat memasuki pameran, tamu diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dan melakukan protokol kesehatan berupa cek suhu dan penggunaan hand sanitizer. Terlihat pada bagian kiri kanan pameran terdapat tanaman yang bisa menghidupkan kembali suasana pameran. Karya pertama yang terlihat adalah miniatur makanan khas Indonesia. Terdapat mobil antik yang sering digunakan bangsawan pada masa kolonial pula, dan dilanjutkan oleh karya-karya lukisan buatan seniman Indonesia. Pada pojok ruangan, terdapat panggung yang digunakan untuk penampilan guest star dan beberapa pengisi acara dalam pameran. Disediakan pula bangku-bangku agar tamu lebih nyaman lagi. Tepat di samping panggung, terdapat foto booth yang bisa digunakan pengunjung untuk mendokumentasikan diri. Terlihat dekorasi pada pameran ini menggunakan tema klasik batik karena di sekitar dinding pameran yang menampilkan dekorasi batik. Lalu juga terdapat kafetaria yang akan menyajikan makanan-makanan tradisional khas Indonesia. Kafetaria ini bersebelahan oleh pintu keluar. Saya akan menjelaskan tentang maket yang telah kami buat. Maket ini memiliki panjang 50 cm dan lebar 40 cm, dengan detail ukuran lainnya sebagai berikut. Kemudian, untuk bahan dari maket ini yaitu alas yang terbuat dari triplek, kemudian dinding yang terbuat dari karton, dan beberapa display yang terbuat dari plastisin. Cara pengerjaan dari maket ini dimulai dengan mengukur dan memotong alas dan dinding serta sekat, kemudian mulai menempelkan dinding pada alas, lalu mengecat dinding maket, setelah itu membuat dan mengatur isi dari maket, dan terakhir melakukan finishing atau mendekorasi maket. Makanan tradisional pertama yang akan kami pamerkan yaitu kue lapis. Kue lapis adalah makanan khas Indonesia yang biasanya terdiri dari dua warna yang berlapis-lapis. Kue ini dikembangkan pada masa kolonial Belanda yang disajikan pada acara-acara tertentu seperti Imlek, Lebaran, dan bisa juga untuk hari pernikahan ataupun ulang tahun. Untuk makanan yang kedua ada nasi kuning. Nasi kuning identik dengan ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang diberi oleh Sang Maha Kuasa. Makanan ini terbuat dari beras yang dimasak bersama dengan kunyit serta santan dan rempah-rempah. Nasi kuning kerap dijumpai di seluruh Indonesia, terutama pada daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, Banjar, Manado, juga Bali. Untuk makanan yang ketiga ada gudeg. Gudeg adalah hidangan khas Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Gudeg sangat populer di Jawa, baik sebagai makanan rumahan maupun hidangan. Selanjutnya itu lukisan memanah karya Hengantung yang dibuat pada tahun 1943 di atas triplek berukuran 53 dari 53 cm menggunakan cat minyak. Lukisannya secara kebetulan menjadi background atau latar belakang pembacaan proklamasi dan berkonsep sebagai bangsa yang baru merdeka. Mobil yang kami pamerkan pada pameran kami adalah Cadillac Series 62 Coupe tahun 1953. Cadillac merupakan perusahaan mobil di Amerika Serikat yang didirikan tahun 1902 oleh Henry M. Leland. Perusahaan ini merupakan bagian dari General Motors sejak tahun 1909. Markasnya berada di Detroit, Michigan. Selama 7 tahun, dari tahun 1949 hingga 1956, Series 62 Coupe de Ville tetap menjadi model Cadillac yang paling terkenal di era itu, dan terjual sebanyak 25.086 unit hanya untuk model tahun 1956 saja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lukisan yang ada di pameran kami. Lukisan pertama itu lukisan Rini karya Insinyur Soekarno yang dibuat pada tahun 1958 di atas kanvas berukuran 50 dikalikan 70 cm menggunakan cat minyak. Lukisan ini sampai saat ini belum dapat ditemukan secara pasti apa makna dari lukisan tersebut.
Selanjutnya, lukisan garis Melayu dengan bunga dibuat oleh Diego Rivera pada tahun 1995. Lukisan ini sangat bersejarah bagi bangsa Meksiko dan awalnya tidak boleh diberikan kepada siapa-siapa oleh Presiden Lopez Meksiko, dan bahkan ada undang-undang yang melindungi lukisan ini. Alat transportasi yang kami pamerkan adalah bemo. Bemo merupakan singkatan dari bajak motor. Bemo merupakan alat transportasi roda 3 yang biasanya digunakan sebagai alat transportasi umum di Indonesia. Bemo mulai dipergunakan di Indonesia pada awal tahun 1962 di Jakarta dengan menggunakan Daihatsu Midget MP4 sebagai basisnya. Sejarah bemo yang sebenarnya dimulai pada masa Hindia Belanda tahun 1920-an berupa delman atau sado, lalu dimodifikasi dengan menambahkan satu roda di depan delman atau dokar atau sado. Selanjutnya adalah becak. Becak adalah suatu moda transportasi beroda 3 yang umum ditemukan di Indonesia dan juga di sebagian Asia. Kapasitas normal becak adalah 2 orang penumpang dan 1 orang pengemudi. Becak merupakan alat transportasi yang ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi udara, kecuali becak motor tentunya. Selain itu, becak tidak menyebabkan kebisingan dan juga dapat dijadikan objek wisata bagi turis-turis mancanegara. Selanjutnya, kami juga mengalami kesulitan dalam pembuatan maket, seperti kekurangtahuan dalam pemilihan bahan, pencocokan bahan dengan tema, dan pembuatan setiap komponen agar menjadi berstruktur. Solusi yang kami tawarkan pada saat itu yaitu berdiskusi dan memutar otak untuk mencari sebuah bahan yang benar-benar cocok dan bagus, dan juga menggunakan lem yang kuat untuk menopang setiap komponen yang berstruktur. Terima kasih telah mendengarkan presentasi mengenai pameran Budaja Durzame kelompok kami. Semoga tertarik untuk menjadi salah satu tamu dalam pameran kami. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.